فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita masuk pada al-qismu tsani, ma yajzimu fi'lain aw fi'lan wa jumlah, yaitu jawazim yang menjazmkan dua fi'il atau menjazmkan satu fi'il dan satu jumlah. Dan ini anggotanya banyak. Wahiyya thalatha asyrah ada 13. Wahiyya al-baqiyah itu yang tersisa dari 18 yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Al-awwal in wa hiya harfun bittifaqin tajzimu fi'lain. Al-awwal fi'l asy-syart wa tsani jawabahu. Al-awwal fi'l asy-syarti wa tsani jawabuhu wa jazaa'uh. Yang pertama adalah in, yaitu huruf bittifaq, yaitu berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Ini menjazmkan dua fi'il. Yang pertama adalah fi'il syarat dan yang kedua jawab dan jazaknya sebagai jawab syarat. Nahwu qawli Thumamah radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti perkataan Thumamah ibnu Utsal radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditawan saat itu, sebelum beliau masuk ke Islam. Nah, beliau menjadi tawanan kaum muslimin, kemudian diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu tiang Masjid Nabawi. Setiap harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa Thumamah dan mengatakan ma indaka ya Thumamah. Maka kemudian Thumamah menjawab dengan ucapan ini, in taqtul taqtul dzadamin wa in tun'im ala syakirin. Jika engkau mau membunuh, maka sungguh engkau membunuh orang yang memiliki darah. In taqtul, di sini perhatikan, in harfu syaratin jazimin tajzimu fi'lain. Naam, mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Taqtul di sini apa sebagai apa? Fi'lu asy-syart majzumun bi in wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah, kemudian perhatikan yang kedua, taqtul. Yang kedua ini sebagai jawabnya, jawab syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun, sama. Nah, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Zadamin za sebagai apa di sini Abdurrahman? Beliau coba di i'rab. Baik, ahsan. Za maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf damin mudhafun ilaih. Baik. Nih, i'rabnya mudah. Berarti maknanya jika kamu membunuh, maka kamu membunuh orang yang punya darah. Maksudnya apa? Orang yang memiliki
kabilah yang akan menuntut darahnya. Nah, akan menuntut. Kenapa kok orang-orangku dibunuh? Wa in tun'im ala syakirin, dan apabila engkau memberikan nikmat dengan membebaskan, maka engkau memberikan nikmat kepada orang yang bersyukur. Ini juga menunjukkan sifat mendasar pada kaum Arab. Mereka akan bersyukur pada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Dan benar Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang kedua. Naam, atliqu Tumamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa hari mengikat Tumamah di tiang masjid tersebut, dan menyapanya dan jawabannya sama seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat atliqu Tumamah, bebaskan Tumamah. Maka ketika itu beliau segera mendatangi tempat untuk mandi. Setelah itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Dan ini bentuk kesyukuran yang sangat jelas dari beliau atas pembebasan dirinya. Baik. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Fa'in harfu syartin jazimin bittifaqin nahwiyin yajzimu fi'lain, al-awal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Maka in di sini adalah huruf syarat yang menjazmkan berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Menjazmkan berapa? Menjazmkan dua fi'il. Nah, fi'il syarat yang pertama, dan yang kedua jawab dan jazaknya. Mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Wa taqtul fi'il mudhari' wa huwa fi'lu syarat majzumun bi in wa alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa taqtul athaniyah fi'lun mudhari' wa huwa jawabu syarat wa jazaa'uhu majzumun bi in wa alamatu jazmihi sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wa dha maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf damin mudhafun ilaih. Ini telah disebutkan tadi, kita baca karena tertulis di kitab. Nah, bahakadha qismata maqam minal hadis. Ya. Demikian kiaskan untuk lafaz yang tersisa dari hadis. Wa in tun'im ala syakirin. Wa amma qawluhu ala syakirin fa huwa jar wa majrur. Baik. Kemudian sebagai faedah, Anda perhatikan catatan kaki yang keempat di halaman 80. Wa taridu in li'iddat isti'malat. Dan in datang untuk beberapa penggunaan. Minha annaha ta'ti nafiyah. Di antara penggunaan in selain sebagai apa? Harfu syartin jazimin. In juga memiliki wajah lain, akhwan. Dia bisa sebagai in nafiyah. Nahu qaulihi ta'ala in anta illa nadhir. In anta illa nadhir. Berarti in bermakna ma nafiyah. Ma anta illa nadhirun. Tidaklah kamu ini kecuali sebagai pemberi peringatan. Nah, untuk in nafiyah ini kita katakan in harfun nafiyin mabniyun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Apakah dia punya amalan dalam i'rab? Syukran. Muhmal. Dia tidak beramal. Tidak menasabkan, tidak menjazmkan, tidak merofakkan. Dia muhmal. Hanya sekedar memberikan makna penafian saja.
Wajah yang lainnya dari wajah in yaitu zaidah. Nah, in bisa apa? Menjadi huruf zaidah. Ma in zaidun qaimun. Ma in zaidun qaimun. Di sini in tambahan, antum tidak perlu bingung mengartikannya apa ini. Nah, sehingga dalam maknanya seperti apa? Ma zaidun qaim. Nah, tidaklah Zaid itu berdiri. Wa mukhaffafa min ats-tsaqila, in juga bisa apa? Wajah lainnya yaitu dia in mukhaffafa min ats-tsaqila, asalnya inna. Kemudian dibuang tasydidnya menjadi in. Nahmu qaulihi ta'ala wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Asalnya apa? Nam. Wa inna wajadna aktsarahum lafasiqin. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Berarti ini tambahan faedah in bisa sebagai apa? Harfu syartin jazimin seperti dalam pembahasan kita. Wajah kedua sebagai nafiyah, wajah yang ketiga zaidah, dan yang keempat mukhaffafah minat taqilah. Wa qawluhu in taqtul jazamin fihi jawaz ittihadi syarti wal jawab. Ya, pada contoh tadi menunjukkan bolehnya fi'ilnya sama, kawan. Nah, sama fi'ilnya antara fi'il syarat dan fi'il jawab karena sama-sama di sini taqtul. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh sesuatu yang memiliki darah. In tajlis ajlis. Jika kamu duduk, maka aku duduk. Wala siyama idza kana liqasdil mubalaghah, apalagi kalau tujuannya adalah mubalaghah. Au bayani syuhrah wa adami taghayyur, atau untuk menjelaskan suatu yang masyhur atau ketidakadaan perubahan padanya. Kaqaulihi ta'ala wa idza batashtum jabbarin. Wa idza batashtum jabbarin. Naam. Tayyib. Batashtum yang pertama syarat, batashtum yang kedua untuk jawabnya. Tayyib. Yang kedua asani wahia ismu syartin jazimin yazimu fi'lain al-awwal fi'lu syarat wa tsani jawabuhu wa jazaa'u. Sekarang untuk perhatikan, kalau tadi in huruf, akhwan, antum di sini harus bedakan. In huruf. Sedangkan ma di sini ma syartiyah, dia adalah isim. Nah, kalau huruf gampang i'rabnya. Adapun kalau isim, setelah antum menyebutkan dia adalah apa? Ismu syartin jazimin, isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, antum harus mencari kedudukan dalam i'rabnya apa? Karena isim ini memiliki kedudukan dalam i'rab, sehingga harus dicari sebagai apa dalam jumlah tersebut. Wa tusta'malu li ghairil alim ghaliban, dan ma ini biasanya digunakan untuk selain alim, yaitu selain yang berakal. Nah, ungkapan li ghairil alim lebih bagus daripada ungkapan li ghairil aqil. Kenapa? Karena untuk memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam cakupan ungkapan ini. Nah, karena ketika dikatakan li ghairil aqil, ini tidak pantas untuk Allah disifati dengan akal. Tapi untuk disifati dengan ilm, maka iya, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu. Qala faqauluna ghaliban ini pada mayoritasnya, pada kebanyakannya. Menunjukkan apa? Boleh terkadang
ma itu digunakan untuk sesuatu yang berakal, atau sesuatu yang memiliki ilmu. Fi annahu yajuzu istimaluha lil alim jawa ahyanan. Padanya menunjukkan bahwasanya boleh digunakan ma untuk alim kadang-kadang. Nahwu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Naam. Syahidnya yang mana ini Jabir? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini sekarang untuk menunjukkan penggunaan ma bagi sesuatu yang memiliki apa? Memiliki ilmu. Sesuatu yang memiliki akal. Karena biasanya ma ini untuk sesuatu yang apa? Yang tidak disifati dengan akal dan ilmu. Ini biasanya. Tapi kadang-kadang bisa juga ma digunakan untuk sesuatu yang berakal. Berarti dalam contoh ini ma yang kedua. Karena ma yang pertama huruf nafi. Ma yang kedua itu yang dimaksud adalah Nabi Adam. Ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud lima khalaqtu biyadai, untuk sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Sesuatu ini siapa? Hendaknya Sakif. Nabi Adam, dia memiliki ilmu atau tidak? Nah, beliau disifati dengan ilmu. Ini menunjukkan ma kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang disifati dengan ilmu. Baik. Kalau kita ke kitab dulu. Wahia ismun bittifaqin mabniyun ala sukun, dan ma ini adalah isim berdasarkan kesepakatan para ulama. Mabniyun ala sukun, dia mabni atas sukun. Nahu ma taqra'hu tastafid minhu. Ma taqra'hu tastafid minhu. Wa ma ta'malhu talqahu amamak. Bagaimana mengartikan ini? Ma taqra'hu tastafid minhu, Muhammad Aceh. Baik, Hasan. Apa saja yang kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah darinya. Maka banyak-banyak membaca. Ma taqra'hu tastafid minhu. Apa saja yang kamu baca, maka kamu akan mengambil faedah darinya. Kemudian yang kedua, ma ta'malhu talqahu amama. Bagaimana dikri maknanya? Ma ta'malhu talqahu amama. Terus apa saja yang kamu kerjakan, maka pasti kamu akan mendapatinya di hadapanmu balasannya. Yang kamu lakukan, kamu akan mendapati balasannya di depanmu, yaitu kelak maksudnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ma syartiyah jazimah. Dia adalah isim berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Baik. Nah, selain sebagai ismu syartin, ikhwan, perhatikan dalam catatan kaki lagi, karena urut-urutannya sebenarnya kurang pas kalau belum selesai. Terus ada penyebutan wajah yang lain untuk ma, maka kita akhirkan tadi bacanya. Qala wa ta'ti ibhamiyah, dan ma ini juga terkadang datang sebagai ma ibhamiyah. Wa tadkhulu 'ala an-nakirah fataziduha syuyu'an.
Dan ma ini masuk pada nakirah sehingga menambahkan na'am semakin luasnya cakupan yang dimaksud, yaitu apa, menambah semakin luas cakupan kata itu. Kaqaulihi ta'ala innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Baik. Jadi mathalan ma ini fungsi ma setelah mathalan, setelah nakirah ini menambah semakin luasnya kata mathal. Mathalan sudah nakirah, tapi ketika ditambah dengan ma di sini semakin menambah luasnya nakirah dari mathalan tersebut. Baik. Ini namanya ma ibhamiyah. Dia tidak beramal, dia masuk dalam kategori muhmal. Fa idza dzakara Ibnu Hisham rahimahullahu taala anna ma ta'ti ala 12 wajhan. Dan Ibnu Hisham menyebutkan bahwasanya ma datang dengan 12 wajah. Ini ma, nah, di antara kata yang paling banyak wajahnya, kawan. Wa asyaruha sab'ah, dan yang paling masyhurnya 7, istifhamiyah untuk pertanyaan, wa mausuliyah ma mausul, wa ta'ajjubiyah ma ta'ajjub, seperti ungkapan apa? Ma ahsana thawbak, ma ahsana thawbak, betapa bagus pakaianmu. Atau yang wajah keempat nafiyah, yang kelima masdariyah, yang keempat kafah. Nafiyah jelas mudah, masdariyah nam gaib, yang setelahnya fi'il mudhari', kemudian dia bersama fi'ilnya bisa diubah menjadi masdar. Nam berikutnya makafah, ketika jatuh setelah inna untuk mencegah amalan inna dan mempersiapkan untuk masuk pada jumlah fi'liyah. Baik. Innama biasanya. Ma ini ma kafah. Kemudian ma zaidah. Ma tambahan. Untuk dari kafil mutawalat bisa lihat hal itu di mutawalat kitab-kitab yang panjang, karena kalau dibahas di sini antum malah jadi bingung. Nah, ini dibahas paling mudahnya di Muwasilul Tullab. Juga lebih mendalam lagi oleh Ibnu Hisham dibahas dalam Mughnil Labib. Tapi untuk saat ini tidak, terlalu penting untuk kita bahas satu persatu agar tidak membingungkan. Yang penting antum ingat ma di sini adalah apa? Isim syarat jazim, menjazimkan dua fiil. Yang pertama fiil syarat, yang kedua fiil jawab, dan biasa digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal, yang tidak disifati dengan ilmu, seperti hewan-hewan, pepohonan, benda-benda mati. Seperti di sini ma taqra'hu tastafid minhu, berarti ma yang dimaksud apa ini? Ma taqra'hu tastafid minhu, berarti ma di situ apa, Bapak? Hah? Lah iya, di sini ma syartiyah jazimah. Yang diungkapkan di situ ma taqra'hu, apa saja yang kamu baca. Berarti apa itu? Buku, ya kan? Ya, buku-buku, kitab-kitab. Nah, ini sesuatu yang tidak disifati dengan akal. Ma ta'malhu talqahu amamak, apa saja yang kamu lakukan. Berarti apa? Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan. Itu. Baik. Barakallahu fiikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi.